Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang solih dan solihah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan semangat oleh Allah untuk senantiasa mau belajar menuntut ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solihah, yang lucu-lucu, ya, yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dalam video pembelajaran untuk sama-sama belajar tentang fikih. Insyaallah di kelas 1 kita akan lanjutkan di bab ketiga. Ya, di bab ketiga tentang apa? Tentang toharoh, ya, tentang toharoh atau bersuci. Tapi sebelum kita sama-sama mulai, ya, kita kita buka dulu bukunya siapkan ya, halaman nih, buku fikih jilid 1 ya, kelas 1, dibuka di halaman ke-26 tentang toharoh. Kebalik ya, oh iya kan mirror ya, tentang toharoh atau bersuci di halaman ke-3. Siap? Baik, kalau sudah siap silahkan sama-sama kita mulai dulu dengan membaca doa, dengan membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Ya, video Ustaznya kecilin dulu ya. Kita masuk ke ya, bersuci, toharoh atau bersuci. Nah, yang pertama, silakan sambil dibuka di halaman 27. Ya, silakan sama-sama kita baca yang ada di situ ya. Bacaan yang ada di situ kita sama-sama baca. Sudah ini siap? Sudah bisa mulai? Kita sama-sama baca ya. Silakan sambil belajar membaca, memperlancar lagi, kita sama-sama baca. Ya. Di halaman 27 ya, halaman 27. Ya. Ada gambarnya ini nih. Nih. Ada gambar anak yang sedang menyapu. Ya. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah ketemu, silakan di bagian A ya, halaman 27 kita sama-sama baca. Meyakini perintah bersuci dari hadas dan najis. Nah, kita dituntut oleh Allah untuk meyakini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersuci, menjaga kesucian diri dari hadis dan najis. Nah, Ali senang hidup bersih. Azkia senang hidup bersih. Semua orang senang hidup bersih. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, siapa yang di sini yang suka hidup bersih? Insya Allah semuanya ingin bersih, ya, ingin tempatnya bersih, kamarnya bersih, rumahnya bersih, ya. Mudah-mudahan kita semua senang hidup bersih. Oleh karena itu, jangan lupa menjaga kebersihan di tempat masing-masing. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Nah, Allah senang kepada orang-orang yang bersih. Bersih itu indah, kebersihan sebagian dari iman. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih, orang yang membersihkan diri, mensucikan diri.
Jadi Allah suka kepada orang yang bersih. Jadi siapa yang bersih, siapa yang suka kebersihan, insya Allah akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selepas pembelajaran ini silakan nanti ya lihat di ruangannya, di rumahnya, di kamarnya sudah bersih belum, sudah rapi belum. Kalau belum rapi, kalau belum bersih, silakan dirapikan dan dibersihkan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih itu indah, ya. Kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Al-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan dan kesucian itu adalah bagian daripada iman. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membersihkan tempat kita. Kemudian kita lanjutkan. Siapa yang mau baca? Ya, silakan sambil baca aja ya. Paragraf ketiga. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, apalagi yang tinggalnya di dekat kali, di dekat sungai. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai. Kenapa? Karena ketika sungai dipenuhi oleh sampah, maka air ketika datang akan terhambat, akan meluap. Ketika air datang terhambat dan meluap, maka datanglah banjir. Apalagi kalau sampahnya berupa sampah yang besar, ya. Jangan sampai dibuang ke sungai, akan mengotori sungai, mencemari sungai dan bisa menyebabkan banjir ketika sampah itu kemudian menahan aliran air, apalagi ketika terjadi hujan deras. Sehingga kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan halaman rumah, juga kebersihan lingkungan. Jadi badan kita jangan lupa dibersihkan dengan cara apa? Kalau badan dengan cara mandi. Ya, kalau bisa 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Mandi 2 kali. Jangan lupa mandinya menggunakan sabun dan air bersih ya. Kemudian menjaga kebersihan pakaian ya. Jangan lupa pakaian pun dijaga kebersihan. Apalagi kalau sudah terkena najis, langsung diganti saja ya. Sehingga kemudian kita bisa senantiasa dalam keadaan suci dan bersih. Kebersihan rumah, kebersihan halaman rumah, juga kebersihan lingkungan. Jangan lupa ya. Seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan mandi dan berwudu. Nah, ini adalah kebersihan badan. Bisa dilakukan dengan cara mandi dan berwudu. Nah, juga membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, menyapu dan mengepal lantai. Ya. Jadi menjaga kebersihan itu kalau untuk badan dengan mandi ya, dengan wudu, dengan bersuci. Kalau rumah dengan menyapu, dengan mengepel, tempat tidur dirapikan. Ya, kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Nah, kita juga harus menjaga kesucian. Menjaga kesucian artinya bersuci. Ya, kita lanjutkan dulu ke halaman berikutnya, ganti dulu. Nah, kita harus menjaga kesucian. Ada kebersihan, ada kesucian. Kalau menjaga kebersihan dengan menjaga dari kotoran, ya, dari hal-hal sampah seperti itu, bebersih. Nah, kalau menjaga kesucian itu bisa dengan cara apa? Dengan cara bersuci, ya, suci badan dan pakaian. Kita harus menjaga kesucian. Menjaga kesucian artinya bersuci. Menjaga kesucian artinya bersuci. Sekali lagi, menjaga kesucian artinya bersuci. Suci apa Ustadz? Suci badan dan suci pakaian. Baik dari hadas besar maupun dari hadas
kecil. Ya. Hadas kecil itu apa? Seperti kalau kita pipis, buang air kecil, itu termasuk hadas kecil. Kita bersuci dengan berwudu, suci badan. Kalau pakaian, kalau kena air kencing, maka harus segera dicuci. Bukan diwudukan, kalau pakaian dicuci, ya, dicuci. Bukan kemudian pakaian juga berwudu, enggak. Yang berwudu adalah kitanya untuk mensucikan badan. Selain dicuci yang kotornya, ya, tubuh kita juga dengan berwudu. Nah, menjaga kesucian bisa dilakukan dengan mandi dan berwudu. Nah, insya Allah dengan senantiasa mandi dan berwudu akan menjadikan badan kita sehat dan bersih. Seperti itu. Nah, sekarang Ustadz ingin tanya, siapa yang mandinya dalam satu hari satu kali? Siapa? Atau yang tidak pernah mandi ada? Yang mandinya dua hari sekali? Enggak ya, insya Allah ya. Insya Allah rajin mandi ya. Kenapa? Karena dengan mandi insya Allah akan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, dari daki-daki, sisa keringat, badan akan segar. Nah, tapi kalau kita membersihkan diri dari dari hadas, yaitu dengan cara berwudu. Jadi kalau tubuh kita kotor, habis bekerja, habis main, segeralah membersihkan diri dengan cara bermandi. Nah, kalau tubuh kita mau sholat, ya mau mengerjakan amal soleh, membaca Quran, melakukan sholat, maka selain mandi kita harus berwudu dengan cara membersihkan diri dengan berwudu. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita belajar, sama-sama belajar untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, pakaian, rumah, tempat tinggal kita, lingkungan kita, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan juga menjaga kebersihan badan dengan cara mandi minimal berapa kali disebutkan tuh, yang lagi mandi gambarnya ada 2 kali dalam sehari dianjurkan paling sedikit, ya, seperti itu. Dan jangan lupa senantiasa menjaga wudhu. Apa itu berwudhu? Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikut ini, ya, berikutnya maksudnya, ya. Untuk hari ini kita sampaikan cukup sampai di sini. Kita akhiri sama-sama nanti dengan berdoa, dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dengan cara apa? Menggunakan masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih, dan juga jaga diri dari kerumunan, minimal jarak 1,5 meter. Itu saja pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.